Assalamualaikum anak-anakku kelas 4 SD ITL Manar Medan. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah, amin. Pelajaran kita hari ini adalah IPA bab 2, siklus hidup makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati dan membaca tentang siklus hidup makhluk hidup, siswa dapat memahami pengetahuan faktual dan konseptual tentang siklus hidup makhluk hidup sebagai anugerah Tuhan yang baik. 2. Membandingkan siklus hidup makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, membuat siklus hidup makhluk hidup dengan benar. Ya, pengertian siklus hidup. Siklus hidup atau daur hidup adalah perkembangan makhluk hidup dari lahir atau menetas, kemudian tumbuh besar sampai akhirnya berkembang biak menghasilkan keturunan. Begitu seterusnya. Kita masuk ke siklus hidup hewan. Ada yang lahir dengan bentuk mirip induknya seperti kucing, kura-kura, dan ikan. Ada yang terlahir dengan bentuk berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk seperti kecebong dan ulat. Siklus hidup hewan itu disebut dengan metamorfosis. Ya, masuk ke siklus hidup hewan yang melahirkan anaknya. Anak kucing dilahirkan, kemudian tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda berkembang menjadi kucing dewasa. Selanjutnya, kucing dewasa hamil dan melahirkan kucing muda. Yang kedua, siklus hidup hewan yang bertelur. Ayam dewasa bertelur, kemudian telur berkembang dan timbullah embrio. Embrio tumbuh dan telur pun menetas. Anak ayam berkembang menjadi ayam dewasa. Proses mengerami telur tersebut dalam ilmunya disebut dengan inkubasi. Selanjutnya, siklus hidup kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat, dan ulat memakan banyak dedaunan. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong. Dari kepompong, keluarlah kupu-kupu dewasa. Proses kepompong itu adalah sekitar 10-15 hari. Selanjutnya, keluarlah kupu-kupu dewasa. Perubahan bentuk yang berbeda dari menetas hingga menjadi dewasa itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Ya, selanjutnya kita memasuki siklus hidup katak. Katak bertelur dengan jumlah yang cukup besar. Telur terlihat dalam bentuk massa seperti gel di kolam atau di air. Anak katak yang menetas dari telur disebut kecebong atau berudu. Awalnya, kecebong atau berudu tidak memiliki kaki, tetapi memiliki sirip yang membantu mereka berenang mencari makan. Kecebong memiliki insang untuk bernapas di air. Setelah 2 bulan, barulah paru-paru dan kaki muncul. Kebiasaan makan pun berubah dan kecebong atau berudu berubah menjadi katak muda, selanjutnya menjadi katak dewasa. Siklus hidup katak melalui tahapan-tahapan dengan bentuk yang berbeda, sehingga katak dikatakan mengalami metamorfosis sempurna. Ya, kita lanjutkan siklus hidup tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati biji dengan seksama? Ketika biji-bijian mendapatkan air, udara, dan kelembapan yang cukup, maka biji-bijian tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pertumbuhan-tumbuhan baru atau tunas yang berasal dari biji disebut dengan perkecambahan. Ya, selanjutnya setelah dewasa, tumbuhan akan menghasilkan bunga. Pada bunga terjadi peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sari dari kepala putik. Peristiwa penyerbukan biasanya dibantu oleh perantara seperti serangga atau angin. Setelah penyerbukan terjadi, proses pembuahan adalah terjadinya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi bisa diperhatikan pada gambar tersebut siklus hidup tumbuhan biji.
Ya, berdasarkan siklus hidupnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi 3, tumbuhan anual, biennial, dan perennial. Tumbuhan anual adalah tumbuhan yang siklus hidupnya dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya pisang, padi, dan jagung. Ya, selanjutnya tumbuhan biennial. Tumbuhan biennial adalah tumbuhan yang mampu melengkapi siklus hidupnya dalam 2 tahun. Di tahun pertama tumbuh tersebut mengalami pertumbuhan vegetatif atau tidak kawin, dan di tahun kedua mulai berbunga serta menghasilkan buah dan biji atau mengalami pertumbuhan generatif atau kawin. Contohnya adalah wortel, kemudian lobak. Ya, lanjut tumbuhan perennial. Tumbuhan perennial ini dapat hidup selama beberapa tahun atau tahunan. Setiap tahun mereka berbunga serta menghasilkan buah dan biji. Jadi, tumbuhan ini memiliki pohon yang besar seperti juga mangga, jambu. Baik, sekian penjelasan pelajaran materi IPA dari Umi. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga kesehatan. Semoga kita dapat berkumpul seperti biasa segera. Assalamualaikum.